Oke, next. Jadi perjalanan program imunisasi dan PD3 itu seperti ini. Nantinya kalaupun dia ada KLB atau kejadian luar biasa, maka imunisasi tersebut akan di-stop di sini. Sehingga untuk tidak dilakukan lagi imunisasi, tapi kalaupun laporannya tidak ada, berarti imunisasinya udah bagus. Jadi tidak perlu untuk dilakukan stop untuk imunisasi, seperti itu. Jadi untuk imunisasi ini dia menekan untuk adanya kejadian luar biasa atau kejadian penyakit yang terjadi di suatu tempat ketika dia sudah menjadi wabah, epidemi maupun pandemi, maka itu perlu dilakukan imunisasi. Nah, kalau dia sudah sampai di era eradikasi atau tidak ada penyakit itu di dunia ini, maka imunisasinya bisa untuk di-stop pada saat itu juga. Tapi untuk eradikasi ini biasanya Oke, kita lanjut. Untuk surveillance KIPI, untuk pengertiannya adalah suatu proses pemantauan, pengobatan dan perawatan, pelaporan investigasi, maupun penanggulangan kajian rekomendasi semua reaksi simpang atau KIPI setelah pemberian imunisasi. Jadi di sini ada surveillance KIPI itu untuk menanggulangi, dan kita juga mengetahui apakah manfaatnya untuk keamanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan prosedur, kemudian untuk meningkatkan kualitas juga, dan kredibilitas dari program imunisasi. Oke, lanjut. Ini contoh dari adverse reaction dari beberapa reaksi ketika ada vaksin, maka tentunya ada reaksi yang melingkupinya. Untuk mekanisme pelaporan KIPI, yang pertama itu dari Puskesmas, dilaporkan secara bertahap karena pemegang program adalah Puskesmas untuk imunisasi, kemudian lanjut ke kabupaten atau kota, lanjut ke provinsi, ke nasional. Kalau untuk KIPI ringan dilaporkan secara teratur tiap bulan, tapi kalau KIPI berat atau serius dilaporkan setiap ada kejadian. Jenis laporan KIPI ada dua, serius atau berat, atau disebut juga SAE atau Serious Adverse Event, kemudian non-serius atau ringan. Jadi laporannya ada dua. Karena kalau KIPI serius atau berat itu, KIPI yang diduganya KIPI-nya tunggal. Jadi KIPI-nya dia kejadian pasca imunisasi ini tunggal, biasanya satu orang dengan tempat yang berbeda mungkin bisa. Kemudian dia sampai sakit, rawat inap, dia sampai cacat, kemudian biasanya mengancam kematian atau kehidupannya, dan juga mengancam kekhawatiran masyarakat. Kalau KIPI non-serius atau ringan, biasanya tidak serius dan tidak menimbulkan risiko potensial terhadap kesehatan penerimanya. Jadi untuk jenis laporannya ini adalah ada dua. Kemudian lanjut ke KIPI serius versus berat. Bedanya ada di kalau KIPI serius itu dia tidak mengenakan, bisa mengancam kematian, mengancam jiwa, dirawat sampai di rumah sakit. Biasanya bisa cacat serius atau permanen. Kemudian kelainan kongenital, kemudian membutuhkan tindakan guna mencegah cacat atau kerusakan permanen, menimbulkan keresahan juga di masyarakat. Kemudian juga untuk KIPI yang serius ini juga akan menimbulkan kesan di masyarakat. Jadi sudah mungkin isu-isu beredar seperti itu. Kalau KIPI berat, dia reaksi berat KIPI, dia tidak berhubungan dengan masalah medis jangka panjang, tapi biasanya masalah medis minor, artinya mungkin demam. Sehingga demam itu pun digolongkan apakah dia demamnya ringan ataupun sedang. Untuk alur pelaporan KIPI non serius, dari alur pelaporannya ke atas dari Puskesmas, ke Dinkes, kemudian ke Dinkes Provinsi, kemudian ke Subdit dari imunisasi Dijen dan PP.
Kementerian Kesehatan, kemudian balik lagi untuk dilakukan evaluasi. Ini contoh formulir KIPI ringan, di situ ada tempat pelaksanaan, kabupaten, kota, provinsi, bulan atau tahun, kemudian dia ada identitas, jenis vaksinnya apa, expiration date-nya kapan, kemudian pemberi imunisasi siapa, kapan dilakukan imunisasi, dan gejalanya ada di situ, apakah demam, kemudian Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah formulir KIPI ringan, kemudian selanjutnya pelaporannya hampir sama seperti tadi, jadi tetap dilakukan ke atas, kemudian evaluasinya ke bawah. Kemudian pelaporan KIPI serius, ini dari Puskesmas disegerakan, Dinkes Kabupaten juga 24 jam setelah laporan, jadi hitungannya 1 hari. Dari kabupaten ke provinsi juga 1 hari, kemudian dengan Komnas PPKIPI juga sampai 1 harian. Jadi kalau misal dihitung mungkin minimal ketika ada KIPI minimal 3 hari setelah ada KIPI serius, karena juga di sini meresahkan masyarakat, sudah ada isu-isu dan sebagainya. Di sini dari peraturannya seperti ini, minimal, tapi juga belum tentu di lapangan seperti itu, mungkin terkait jarak juga, tapi pada Oke, lanjut. Formulir KIPI serius seperti ini, jadi satu orang ini ibaratnya karena tadi diasumsikan di awal bahwa KIPI serius biasanya mencakup 1 orang pada saat imunisasi, dan bisa jadi di tempat yang berbeda. Di sini ada kejadian pasca imunisasi, contohnya adalah mungkin bisa sampai gejala klinis, gatal, sesak nafas, kejang seperti itu. Dan biasanya meresahkan masyarakat karena kejadiannya setelah dia vaksin. Meskipun belum tentu ketika setelah vaksin itu reaksinya seperti itu karena vaksin, maka perlu ditelusuri lebih lanjut untuk KIPI serius. Makanya ada investigasi dan kajian Komda atau Komnas untuk PPKIPI. Klasifikasi etiologi KIPI, ada reaksi KIPI yang terkait komponen vaksin, contohnya trombositopenia pasca pemberian vaksin campak. Kemudian kalau cacat mutu vaksin biasanya IPV yang menyebabkan polioparalitik. Kemudian kesalahan prosedur biasanya melalui vial multidosis yang terkontaminasi karena mungkin tidak steril untuk pengambilannya, makanya ketika membuka vial vaksin itu tetap kita pakai untuk disinfektan dulu untuk ditutupnya agar tidak ada kesalahan prosedur. Reaksi kecemasan biasanya vasovagal sinkop ini pada orang dewasa, mungkin karena dia cemas ketika divaksin hepatitis biasanya. Dia agak cemas, jadinya takut, sehingga menimbulkan reaksi vasovagal sinkop. Kemudian koinsiden artinya demam setelah imunisasi, meskipun belum tentu karena imunisasinya sendiri, akan tapi pasti dihubungkan sementara dengan kejadian demam dan kejadian vaksin apa yang diberikan. Langkah-langkah untuk menganalisisnya, hubungan sebab akibat reaksi simak pada suatu individu, artinya apakah KIPI yang terjadi sudah memenuhi kriteria minimum hubungan sebab akibat, kemudian kita juga mengkaji daftar tiliknya, kemudian kita menentukan algoritmanya, apakah informasi yang didapat dari subjek ataupun juga dari ibaratnya dari keluarga pasien tentunya, karena ini mungkin masih balita seperti itu, kita kemudian mengklasifikasikan apakah memang kejadian itu karena vaksin ataukah tidak karena vaksin. Di sini ada contoh websitenya. Jadi untuk websitenya bisa dilihat di www.keamananvaksin.com untuk meningkatkan keamanan vaksin dan penyelesaian masalah KIPI. Juga untuk pelaporan KIPI ringan, kemudian komunikasi informasi imunisasi, dan tentunya tentang KIPI. Kemudian untuk kasus, tentunya pasti ada, kalaupun berat pasti rujukannya ke rumah sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga di situ juga tetap
pastinya diawasi bahwa pasien tersebut adalah pelaporan dari KIPI berat atau KIPI serius, seperti itu. Lanjut, komunikasi dengan media itu fungsinya karena yang sudah diimunisasi biasanya isunya sudah menyebar ke masyarakat, maka perlu ada membangun kepercayaan dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Tetap kita sebagai tenaga kesehatan tetap harus meluruskan apa ya, atau mengkonfirmasi yang salah atau mengkonfirmasi yang tidak tepat seperti itu. Tetap kita harus melakukan, mungkin kalau bisa juga disebutnya press conference, tapi mungkin tidak press conference yang langsung diliput media, tapi kita tetap harus memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa mungkin setelah diadakan penyelidikan ternyata bukan karena imunisasi. Untuk pesan-pesan kunci dari WHO bahwa imunisasi itu terbukti mencegah penyakit. Jadi kalau nanti ada kalimat negatif ke kita sebagai tenaga kesehatan, maka kita harus bisa mengcounter bahwa imunisasi itu terbukti mencegah penyakit dan reaksi vaksin itu jarang yang serius. Karena keamanan vaksin diutamakan, misalnya penyimpanannya, tutupnya, spetnya yang hanya sekali pakai. Jika ada yang terjadi, tetap akan diselidiki, seperti itu. Cara mengatasi pertanyaan yang negatif ada dengan cara blok, misalnya imunisasi telah banyak berhasil menyelamatkan nyawa, seperti itu. Atau bridge ini berarti dia arahkan ke sesuatu yang berhubungan tetapi dengan kalimat yang positif. Jadi kita tetap pakai kalimat yang positif untuk membangun, kemudian kita mengkoreksi ketika ada informasi yang salah, kita koreksi dengan interviewernya, dan tetap stay cool meskipun kondisinya sangat buruk. Coba kita jawab tanpa rasa marah, tanpa atau defensif, atau tetap kita harus menjawabnya dengan rasa persahabatan, sopan, dan hangat ke masyarakatnya. Meskipun ibaratnya masyarakat sudah emosi, mungkin pengen istilahnya terjadi kericuhan massa mungkin ya. Itu bisa terjadi di masyarakat, bisa terjadi karena mungkin diarahkan oleh suatu isu yang tidak jelas, tetap kita harus tetap stay cool di suasana yang seperti itu. Kemudian be assertive ini kita jawab dengan tegas, tanpa agresif, tidak berusaha menggurui, tapi kita juga jangan kasar ataupun memaksa. Seperti itu untuk mengatasi pertanyaan yang negatif. Jadi kesimpulannya, KIPI itu resiko program imunisasi, tapi pelaksanaan imunisasi yang baik itu mengurangi KIPI dan perlu diketahui untuk pengetahuan imunisasinya harus mendalam sebagai tenaga kesehatan. Karena penanganan KIPI yang baik dan komprehensif itu akan menunjang program imunisasi yang baik pula. Ini untuk pesan-pesannya dari yang harus diingat bahwa ketika KIPI-nya serius rendah, berarti persepsi masyarakat terhadap keamanan vaksin itu tinggi dan pasti kepercayaannya ke tenaga kesehatan juga pasti akan tinggi seperti itu. Oke, sekian untuk presentasinya kali ini. Jadi untuk presentasi sudah selesai. Sekarang saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk evaluasi. Tadi mungkin sudah belajar ya untuk KIPI. Ada 2 pertanyaan karena ini ada evaluasi. Untuk coba saya absen dulu. Saya ingin mendengar dari dari Wahyu. Wahyu ada? Suaranya ada? Oke, halo. Dengan Wahyu Triningsih ada?
Tidak ada suara, apakah masih di situ atau sudah keluar? Oke, karena tidak ada, kita berlanjut ke masa berikutnya ya. Ada evaluasi sedikit dari saya. Pertanyaannya adalah, sebutkan jenis laporan KIPI. Silakan dijawab untuk Kurnia Nur. Coba ini ya, saya random ya. Sudah ada respon? Ada. Oke, silakan dijawab. Sebutkan jenis laporan KIPI, ada berapa? Saya Oke. Jawabannya ada berapa? Sudah bisa dijawab? Kalau misal sementara tidak bisa, suaranya masih belum bisa, mungkin bisa diketik ya di chat-nya, mungkin bisa. Oke, silakan dijawab, masih ada waktu.